Pemirsa, 7 kecamatan di wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung hingga kini masih terendam banjir. Lebih dari 2.000 rumah warga terendam akibat tingginya curah hujan dan jebolnya tanggul Sungai Cigede. Hal ini membuat BPBD Kabupaten Bandung menggelar rapat guna membahas status tanggap darurat bencana. Rata-rata ketinggian air yang merendam wilayah ini berkisar 1 meter. Bahkan ada yang mencapai hampir 2 meter, pemirsa. BPBD terus melakukan pendataan terkait jumlah korban yang terdampak. Data sementara tercatat lebih dari 7.400 jiwa terdampak. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak banjir. Warga juga diimbau untuk segera melapor jika hendak dievakuasi. Yang terendam ya akibat curah hujan yang kemarin pada hari kemarin hari Rabu cukup deras dan cukup lama, itu terjadi di beberapa kecamatan. Yang pertama di sini di Dayakolot, kemudian di Bojong Soang, dan juga di Baleendah, termasuk juga di Katapang, kemudian Banjaran, dan termasuk juga di wilayah Kertasari begitu. Kertasari, Pacet juga ada begitu. Untuk warga ada 2.000 rumah, 2.000 rumah yang terendam, artinya ini kan berarti 2.000 kakak, 2.000 kakak, dan sudah disiapkan tempat pengungsian sementara di SMP 1. Itu sudah ada 200 orang ya Pak, 200 orang. Kami juga menyiapkan dapur umum, menyiapkan air bersih, dan juga Pak Kapolres akan mengumumkan kepada mereka yang masih di dalam, kalau ingin segera evakuasi, telepon ke nomor. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pemukiman warga yang terendam banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah ada koresponden B-Universe Algi M. Gifari. Selamat sore, Algi. Apakah banjir sore ini sudah mulai surut atau justru naik? Baik, selamat sore Wilson dan pemirsa. Dapat saya laporkan terkait banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, di mana untuk banjir yang saat ini terjadi, yang terdampak parah yakni di Kecamatan Dayakolot dan Baleendah, dan tempat saya berdiri saat ini berada di daerah desa Dayakolot, Kampung Bojong Asi ini. Ketinggian air sendiri menurut warga hingga saat ini bukannya mengalami surut, namun terjadi lagi ketinggian air itu sendiri begitu, Wilson. Dan dapat disampaikan jika pasca banjir ini berdasarkan data dari pihak desa khusus di Desa Dayakolot yang ada di Kampung Bojong Asi ini, tercatat lebih dari 3.000 rumah warga atau kakak yang terdampak oleh banjir luapan Sungai Citarum. Selain di daerah Bojong Asi ini atau di Desa Dayakolot ini, masih di wilayah Kecamatan Dayakolot, tepatnya di Desa Citerep, yang terdampak juga banjir karena adanya tanggul yang jebol. Menurut data dari pihak BPBD, sebanyak 2.000 warga terdampak oleh banjirnya luapan dari anak Sungai Citarum tersebut. Dan untuk sampai saat ini, untuk di wilayah Bojong Asi ini sendiri, dari data pihak desa, sebanyak 14.000 lebih jiwa yang ada di pemukiman padat penduduk ini, hanya baru ada 71 yang tercatat mengungsi ke tempat aula yang ada di desa Dayakolot ini begitu, Wilson. Baik, kalau untuk total pengungsi saat ini ada berapa, Algi? Dan apakah mungkin ada barang-barang yang dibutuhkan di tempat pengungsian oleh korban pengungsi? Baik, untuk pengungsi sendiri hingga saat ini tercatat data dari pihak BPBD Kabupaten Bandung, jika di wilayah Desa Citerep sendiri tercatat sudah ada 200, bahkan dari data yang terbaru ada 300 lebih orang yang melakukan pengungsian di salah satu sekolah yakni SMP Negeri 1 Dayakolot. Dan untuk di daerah Bojong Asi sendiri hanya baru ada 71 jiwa yang mengungsi di aula desa begitu. Sedangkan untuk keperluan sendiri
seperti yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat, Bayi Mahmudin, yang mengatakan jika saat tadi mengunjungi salah satu titik lokasi banjir, jika pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebutuhan yang tentunya sangat urgent dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak oleh banjir ini, seperti dapur umum, air bersih, dan lainnya begitu, Wilson. Baik, tadi Anda mengatakan diduga nanti semakin sore ini banjir ketinggiannya akan semakin naik. Lantas apakah masih banyak warga yang memilih untuk menetap di rumah, Algi? Ya, dari pandangan di lapangan, dari yang terlihat di lapangan, begitu Wilson, hingga saat ini masih banyak warga yang masih bertahan di rumah, terutama di rumah yang memiliki lantai 2. Mereka lebih memilih tinggal di rumah dikarenakan lebih nyaman ketimbang mereka mengungsi di pengungsian yang hanya seadanya, karena terlebih di rumahnya sendiri masih banyak barang-barang berharga yang harus mereka jaga, begitu Wilson. Baik, Algi, saat ini kan tanggul masih jebol. Nah, ini apakah ada solusi dari pemerintah untuk memperbaiki tanggul ini dengan segera, apalagi saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan, Algi? Untuk antisipasi adanya hujan kembali hingga intensitas air meninggi, sejak tadi pagi hingga sore hari ini, begitu pihak petugas dari Balai Besar wilayah Citarum, wilayah Sungai Citarum ini telah melakukan antisipasi penutupan tanggul yang jebol menggunakan polybag atau yang berisi karung yang berisikan dengan pasir. Hal itu tentunya guna mengantisipasi adanya luapan kembali air ketika hujan kembali mengguyur kawasan Bandung Raya ini. Terlebih menurut data dari pihak BMKG, jika cuaca beberapa minggu ke depan akan kembali diguyur hujan yang cukup dengan intensitas yang cukup tinggi, begitu Wilson. Baik, kita harapkan semoga banjir di sana semakin surut sehingga warga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih koresponden B-Universe Algi M. Gifari, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya banjir yang melanda kawasan Dayakolot, Bandung diakibatkan curah hujan yang tinggi. Banjir ini nyaris melumpuhkan akses jalan raya utama antara kota dan Kabupaten Bandung. Curah hujan tinggi yang melanda kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung mengakibatkan banjir menerjang wilayah itu. Banjir merendam jalanan sepanjang 500 meter sejak Kamis malam. Selain curah hujan yang tinggi, banjir diperparah adanya luapan air Sungai Citarum. Tak ayal banjir yang merendam wilayah ini nyaris melumpuhkan akses jalan raya utama antara kota dan Kabupaten Bandung. Menurut salah seorang warga, meski wilayah ini kerap dilanda banjir, namun banjir kali ini lebih parah. Emang sering kan banjir ini kan? Udah beberapa kali ya. Tapi air-air ini Gede. yang paling gede. Kayaknya Kan nggak bawa kendaraan, taruh di mana atau gimana? saya jemputan. Oh, jemputan. Bawa kendaraan. Karena takut kesiangan, Ya. maksakan diri aja gitu kan? Tak hanya memutus akses jalan raya, luapan air sungai terpanjang se-Jawa Barat itu mengakibatkan ribuan rumah warga di 2 kecamatan terendam hingga mengganggu aktivitas warga. Warga pun terpaksa menerjang banjir dengan berbagai cara untuk bekerja maupun melanjutkan aktivitasnya. Algi Muhammad Gifari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.